Shalom jemaat Eklesia yang dikasih oleh Tuhan. Pujian dan syukur kita kembali naikkan kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab satu minggu kita sudah jalani dan kita kembali lagi di hari Minggu ini, hari Tuhan, di mana kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang baik dan indah ini, saudara-saudara, saya kembali memberitakan firman Tuhan kepada kita semua dengan judul Kobarkanlah Karunia Allah yang ada padamu. Judulnya adalah Kobarkanlah Karunia Allah yang ada padamu. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 dituliskan demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudaraku, ini sebuah pernyataan yang ditulis secara khusus oleh seorang bapak rohani kepada anak rohani atau muridnya, yaitu dari Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus yang tegas untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya melalui penumpangan tangan oleh Rasul Paulus kepada dirinya. Nah, saudara-saudara, sama seperti kita semua. Tuhan mau kita juga mengobarkan karunia Allah yang ada pada diri kita. Apakah karunia itu, saudaraku? Karunia adalah sebuah pemberian yang begitu besar, begitu berharga, begitu mulia, yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Saudaraku, keselamatan merupakan karunia. Tidak ada yang bisa mengusahakan keselamatannya sendiri kecuali melalui iman di dalam Yesus Kristus. Barulah kita menerima keselamatan. Tetapi saya tidak membahas karunia keselamatan ini yang kita harus kobarkan di dalam diri kita. Tetapi ada jenis karunia yang lain, saudara. Dan sebetulnya karunia ini selalu disediakan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini dikatakan tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, atau spiritual gift, karunia rohani, saudaraku. Kita diharapkan, saudaraku, untuk kobarkan apa yang sudah dipercayakan, yang merupakan karunia Allah di dalam diri kita, sama seperti yang dipercayakan kepada Timotius. Rasul Paulus sendiri sudah kobarkan karunia yang dipercayakan Allah kepadanya lewat panggilannya. Dan sebagai bapak rohani, sebagai seorang rasul yang punya murid, Timotius, dia berharap hal yang sama. Supaya Timotius tumbuh kembangkan, atau kobarkan karunia itu dalam dirinya. Saudaraku, apa arti kata mengobarkan? Mengobarkan di sini itu sama artinya dengan menyala-nyala atau berapi-api. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita satu karunia, maka diharapkan oleh Tuhan kita dengan menyala-nyala, kita kerjakan karunia itu. Kita tumbuh kembangkan karunia itu. Kita berapi-api. Kita jangan menjadi orang-orang yang lemes, loyo dan litoy, saudaraku. Kita jadi orang yang bersemangat. Dan ini yang diharapkan oleh Tuhan, saudara. Dan saya tunjukkan kepada kita ada 3 jenis karunia di dalam Alkitab. 3 jenis karunia di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah karunia 5 jawatan. Apa, saudara? Karunia 5 jawatan. Saya bacakan bagi saudara di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Dan ialah yang memberikan kepada kita, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, pasti ada salah satu dari 5 jawatan ini itu menjadi bagian dari panggilan yang Tuhan berikan sebagai karunia kepada kita semua. Sebagai rasul, sebagai orang yang mau diutus oleh Tuhan. Dikatakan bahwa aku mengutus kamu sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita ini utusan-utusan Tuhan, saudara. Kita bagikan rasul-rasulnya Tuhan. Kerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Ya.
Kalau sebagai domba di tengah-tengah serigala ada pesan. Oleh sebab itu, engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Biarlah kita menjadi utusan-utusan yang cerdas, saudaraku, di tengah-tengah para serigala, agar supaya ketika kita ada di tengah-tengah di mana kita diutus oleh Tuhan, kita tetap bisa menyatakan kemuliaan Allah di sana sebagai para rasul Tuhan. Rasul Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan, saudaraku. Saya tidak tahu pekerjaan apa saja yang saudara saat ini lagi lakukan, tapi jadilah rasul di sana. Jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan agar supaya bisa mengembangkan sebuah tugas di mana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian dikatakan nabi-nabi, itu yang kedua. Sebagai nabi di sini ada orang yang menyampaikan firman, orang yang dengan tegas menyatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Orang yang menyatakan hitam itu hitam, putih itu putih, bukan abu-abu, saudaraku. Seorang nabi adalah seorang yang tegas untuk menyatakan kebenaran, tidak tawar-menawar, tanpa kompromi. Nabi itu seperti telunjuk, langsung, saudaraku, menunjuk ke hati seseorang, supaya orang-orang disadarkan bertobat dari dosa. Orang-orang ditunjukkan supaya berjalan di dalam kebenaran. Tugas kenabian ada pada diri kita masing-masing. Dan seterusnya dikatakan sebagai pemberita-pemberita Injil, pemberita kabar baik, Injil Yesus Kristus. Itu harus disampaikan, saudara, kepada siapapun juga. Kita sudah menerimanya secara pribadi. Jangan kita tahan buat diri kita sendiri. Beritakan Injil ini kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang selama ini belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus. Mereka mungkin hanya mempercayai Yesus sebagai nabi, tetapi bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beritakan kabar baik ini, bahwa dia sudah mati di atas kayu salib bagi dosa setiap orang. Dan setiap orang yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan. Saudaraku, dosa-dosanya akan diampuni dan hidupnya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Jadilah pemberita-pemberita Injil. Kemudian sebagai gembala-gembala, mungkin kita bukanlah gembala yang disebut pastor di dalam sebuah organisasi gereja, ya, yang biasanya pendeta-pendeta lah, ya, jabatan pendeta lah yang menduduki posisi ini sebagai pastor atau gembala di dalam pelayanan gerejawi. Tetapi saya mau katakan bagi kita semua, paling kurang kita bisa menggembalakan diri kita sendiri. Jadilah gembala yang baik bagi diri sendiri, yang menuntun diri kita, saudaraku, untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita seorang pemimpin di dalam perusahaan, saudaraku, jadilah gembala di sana yang bisa diteladani sebagai orang-orang yang bisa mengarahkan supaya orang-orang yang dipimpinnya itu bisa hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam disiplin kerja yang baik, dan kemudian menjadi orang-orang yang produktif dengan mendorong mereka, dengan mengarahkan mereka. Jadilah gembala bagi orang-orang yang kita pimpin dalam keluarga. Kalau kita adalah seorang kepala keluarga, saudaraku, gembalakanlah anggota-anggota keluarga kita, sehingga mereka semuanya dibawa oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kita ini adalah perpanjangan dari Gembala Agung, Gembala yang maha besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia gembala yang baik, gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Jadilah gembala-gembala kecil sini sebagai tanda petik untuk kita mulai gembalakan orang-orang yang ada di sekeliling diri kita. Amin, saudaraku. Terus pengajar-pengajar. Pengajar di sini adalah orang-orang yang mau menunjukkan kebenaran-kebenaran yang secara detil, secara terperinci, itu bisa kemudian kita aplikasikan, atau orang-orang aplikasikan di dalam dirinya. Jangan para pengajar, saudara. Ajari orang-orang kebenaran firman. Ajari orang-orang
untuk mentaati firman Tuhan. Ajari orang-orang untuk bisa mendisiplin dirinya. Jadilah pengajar yang baik. Pengajar yang baik adalah pengajar yang bisa mentransferkan apa yang dia ketahui kepada mereka yang masih belum tahu. Pengajar adalah seorang yang juga bisa melahirkan orang yang bisa sama seperti dirinya sendiri. Saya berharap sekali kita menjadi pengajar-pengajar yang baik dari Tuhan. Di sini dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita dalam satu gereja, saudaraku, kita disebut sebagai tubuh Kristus. Kita harus saling melengkapi, saudara. Ada bagian yang tidak bisa saya lakukan semuanya. Saya tidak bisa langsung secara keseluruhan. Itu ada pada semua jawatan, saudaraku. Ya, bisa di dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 jawatan sekaligus. Saya perlu dibantu. Saya perlu bekerja sama dengan saudara-saudara yang memiliki jawatan-jawatan yang khusus yang Tuhan percayakan kepada saudara, supaya kita bisa perlengkapi ya orang-orang kudus, artinya jemaat Tuhan yang ada di gereja kita, supaya pekerjaan pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Pekerjaan pelayanan bisa terus terjadi, saudaraku, untuk membangun setiap orang yang ada di gereja kita tuh, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi bangunan Allah, tubuh Kristus yang sempurna, saudara. Mari kita melihat yang kedua. Ada 3 jenis karunia. Karunia yang pertama tadi adalah karunia 5 jawatan. Karunia yang kedua di sini disebut sebagai karunia kuasa. Ya, ada 9 karunia kuasa, saudaraku, yang saya mau beritakan kepada kita ya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saya lebih dahulu mengurai, saudaraku, tentang karunia yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat di sini bukan karena kebolehan kita, saudaraku, karena pengalaman-pengalaman semata-mata, tetapi hikmat di sini datangnya dari atas. Ketika kita kekurangan hikmat, dikatakan dalam kitab Yakobus, kita harus memintakannya kepada Tuhan yang akan memberikan hikmat itu kepada kita. Dan karunia ini ketika ada pada kita, kita bisa, saudaraku, membawa orang-orang dengan kata-kata motivasi yang sungguh-sungguh membawa orang yang terluka bisa sembuh hatinya. Orang yang putus asa bisa semangat kembali hidupnya. Orang yang dirundung dengan kekecewaan yang sungguh luar biasa, saudaraku, bisa bangkit motivasinya. Saudaraku, inilah karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat, saudaraku. Nah, yang kedua di sini katakan adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan di sini artinya kita bisa menyatakan sesuatu yang sebetulnya hanya orang itu yang tahu. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan beritahu. Nah, inilah kata-kata pengetahuan. Kita memiliki sesuatu yang disebut marifat untuk masuk ke dalam hati dan pikiran seseorang. Sehingga orang tidak bisa bersembunyi dari dosa, kesalahan, rencana-rencana yang jahat, saudaraku. Kita bisa tunjukkan kalau bertobat. Kalau kau tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum engkau. Ini karunia yang dikatakan kata-kata pengetahuan. Karunia luar biasa, makanya saya sebut sebagai karunia kuasa, saudara. Ya, kuasa untuk kita tahu apa yang sebetulnya kita memang tidak tahu awalnya, tapi Tuhan beritahu, sehingga kita bisa membawa orang-orang supaya orang-orang bisa jujur, saudaraku, dengan apa yang ada dalam dirinya.
Terus yang berikut saudaraku, dalam ayat yang ke-9 dikatakan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman yang dimaksud di sini bukan iman dasar. Iman dasar itu adalah iman dari sebuah pengakuan yang kita lakukan. Telah menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu adalah iman dasar. Tetapi yang dimaksud di sini, iman di sini adalah iman yang bekerja pada diri kita untuk kita mempercayai janji-janji Allah yang luar biasa. Itu pasti terjadi seperti Abraham mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Abraham adalah nama awal daripada Abraham, yang artinya bapak yang mulia. Tetapi Tuhan mengubah dari nama Abraham ini menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Dia sudah tua, istrinya juga Sarah sudah tua. Dia mungkin sudah impoten dan tidak lagi mampu secara kelaki-lakian. Istrinya yang sudah tua itu mandul, saudara. Mana ada perempuan yang mandul bisa melahirkan? Tetapi Tuhan berjanji bahwa melalui rahim Sarah, anak yang dijanjikan itu akan dilahirkan. Saudaraku, Abraham percaya. Abraham pegang janji Allah di dalam dirinya. Nah, inilah karunia iman, saudaraku. Sehingga satu saat dia menemukan Sarah hamil dan kemudian melahirkan anak yang dijanjikan, Ishak. Dan banyak orang-orang yang memiliki karunia iman dalam dirinya, kemudian menyaksikan janji-janji Allah itu digenapi bagi hidup mereka. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan juga mau menaruh karunia iman ini dalam diri kita. Mungkin kita belum punya pekerjaan, tapi berimanlah, percayalah bahwa Tuhan pasti kasih pekerjaan terbaik. Mungkin kita masih jomblo dan belum punya jodoh, belum dapatkan jodoh kita. Percayalah bahwa jodoh yang terbaik sebetulnya Tuhan sudah siapkan bagimu. Apapun itu, saudaraku, kita mungkin jadi bawahan dengan posisi yang sangat rendah. Tapi berimanlah bahwa satu saat engkau menjadi pemimpin. Dan Tuhan menghargai. Tuhan pasti akan mengangkat saudara seperti Yusuf. Yusuf bukan apa-apa siapa-siapa, tetapi dia punya mimpi yang besar. Ada 2 mimpi yang telah diperlihatkan. Dan Yusuf benar-benar percaya. Walaupun Yusuf menjalani dengan sangat berat, saudaraku, ketika oleh saudaranya sendiri dijual lagi oleh orang Midian, saudara, kepada seorang kepala istana yang bernama Potifar, oleh istri Potifar, kemudian difitnah, masuk penjara, saudaraku. Ini satu proses yang panjang untuk menggenapi apa yang menjadi mimpi Yusuf yang dipercayainya. Dan pada akhirnya ketika Yusuf sanggup untuk mengartikan atau menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, apa yang terjadi? Yusuf menggenapi atau Tuhan menggenapi apa yang telah dimimpikan oleh Yusuf, yang dengan percaya Yusuf pegang. Sampai pada akhirnya dia diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi Perdana Menteri di kerajaannya, saudara. Milikilah karunia iman. Karunia ini yang mengarahkan kita untuk penggenapan janji-janji Allah di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudara. Selanjutnya dikatakan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, saudara-saudara, karunia ini diperlukan dalam saat-saat tertentu, saudara, ketika ada orang-orang yang mengalami sakit dan Tuhan panggil kita untuk mendoakan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan juga bisa pakai setiap kita dan doa kita untuk membawa orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya banyak pengalaman, saudaraku. Dan ada 2 pengalaman yang saya mau ceritakan. Yang pertama, ketika dalam sebuah ibadah KKR, saya menantang orang-orang supaya maju ke depan, dan ada belasan orang pada saat itu. Yang saya tertarik di sini adalah satu orang ibu yang saya doakan matanya, karena dia bilang, tolong doakan mata saya tidak bisa melihat dengan jelas.
Dan ketika saya doakan ibu ini sudah tua, 70 tahun lebih. Tiba-tiba sementara saya mendoakan yang ibu ini kemudian berceloteh, saya bisa lihat dan ternyata tulisan yang ada di layar LCD itu dia bisa baca, saudara. Luar biasa, Tuhan memulihkan penglihatannya. Kemudian satu saat juga Tuhan bawa saya kepada juga orang tua, seorang ibu yang sudah tua, 70 tahun ke atas, sudah sakit koma, masuk di rumah sakit, tinggal tunggu, saudaraku, di mana ia akan meninggal. Nah, saya datang dan berdoa secara khusus di situ. Dan ketika saya pada saat itu mau berpamitan dengan ibu ini setelah mendoakannya, saya katakan, Bu, saya panggil nenek, Nek, saya sudah mau pulang. Nenek saya percaya pasti sembuh. Si nenek yang koma ini dia bisa angkat tangan, seakan-akan berkata, ya Pak Pendeta, selamat jalan. Nah saudara, beberapa hari kemudian saya jumpa dengan keluarga si nenek ini dan tanya, bagaimana keadaan nenek? Oh, nenek sehat, nenek sudah sembuh. Nenek sekarang ini ada di rumah lagi nyapu-nyapu rumah katanya. Nah, saudaraku, saya mau menyatakan kepada kita sebenarnya karunia kesembuhan ini juga akan diberikan kepada kita. Apalagi ada saat-saat tertentu. Contoh, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, ada tetangga atau kenalan kita yang pada saat kita ada, kita bisa datang dan mendoakan kesembuhannya. Tuhan akan mengerjakan karunia kesembuhan ini di dalam pelayanan kita, saudara. Terus apa lagi? Dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, saya mau nyatakan bagi kita semua, mujizat itu tidak harus semuanya wah. Tidak semuanya harus spektakuler. Baru itu disebut mujizat. Sebetulnya setiap hari ada mujizat bagi kita semua. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang terinfeksi, saudaraku, dan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa akibat daripada infeksi. Apalagi yang berusia di atas 50 tahun dan punya penyakit-penyakit bawaan seperti jantung, ginjal, dan yang sejenis diabetes, tekanan darah tinggi. Nah, saudaraku, orang-orang yang beresiko, orang-orang seperti ini luar biasa akan menderita, saudaraku, akan terserang pneumonia, ya, sesak napas yang luar biasa, saudara. Dan kita bersyukur jika paru-paru kita sehat. Karena ini mujizat bagi kita di tengah pandemi seperti ini, paru-paru kita sehat. Kita bisa menghirup oksigen yang Tuhan berikan dengan gratis kepada kita, saudara, tanpa membeli, tanpa harus bawa tabung-tabung oksigen seperti yang mereka para penderita COVID-19 ini alami, saudaraku. Ya, kita bersyukur. Ini mujizat bagi kita semua. Saya tertarik dengan ada kisah kematian dari orang yang terserang dengan COVID-19 di Argentina. Dia seorang pengusaha besar di sana, tapi meninggal karena kena COVID-19. Saudara, ketika pengusaha ini meninggal, anaknya menulis satu pernyataan. Dan ya saya penggal aja, pernyataannya begini. Ketika Papa berjuang untuk sesuatu yang gratis, yang dengan susah payah dia harus dapatkan tanpa membayar, Papa tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya Papa meninggal dunia. Apa yang gratis yang dimaksud? Yang dimaksudkan di sini adalah oksigen. Sudah tidak mampu paru-parunya untuk bisa serap oksigen itu, bisa ambil manfaat dari oksigen itu, karena paru-parunya sudah rusak, saudara. Jadi bersyukurlah, saudara, kalau paru-paru kita sehat. Itu artinya kita mengalami mujizat di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, karena kita tetap sehat, saudara. Amin. Seterusnya dikatakan, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, kata bernubuat di sini adalah menyampaikan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Nah, kita punya Alkitab, saudaraku. Ya, di Alkitab ada banyak pesan-pesan khusus dari Tuhan. Kita jangan monopoli sendiri.
Mari kita nubuatkan pesan-pesan Alkitab, pesan-pesan firman kepada anggota keluarga kita, kepada kenalan-kenalan kita, kepada tetangga. Sekarang ini kita banyak sekali kelompok-kelompok yang mungkin buat melalui aplikasi Zoom. Saudara, coba nyatakan sesuatu di situ, atau melalui Insta kita, melalui Facebook kita, FB kita, melalui WhatsApp. Saudaraku, mari saudara kita berbagi kepada orang lain kebenaran-kebenaran firman yang bisa membangun, menghibur, menguatkan. Karena itulah tujuan nubuat. Kemudian dikatakan kepada yang lain, Dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, ada macam-macam roh, saudara, pada roh yang mendatangkan akan duka cita yang mendalam, ya. Memang karena ada satu keadaan di mana duka cita itu terjadi, tetapi orang itu tidak bisa move on, saudaraku, tetap aja duka cita. Kita bisa tahu bahwa orang seperti ini harus dihibur, dibangkitkan, dikuatkan, saudaraku. Ada orang keputusasaan, susah dia move on, putus asa aja, kecewa aja. Nah, orang-orang seperti ini, ya, spirit yang kuasai dirinya, ini spirit yang harus dibangkitkan, saudaraku. Jangan sampai dia terus-menerus dan pada akhirnya dia bisa mati atau meninggal di dalam keputusasaan dan kekecewaannya, saudara. Nah, kita bisa membedakan roh-roh yang bekerja, saudaraku, juga di dalam pelayanan, di manapun kita berada, saudaraku, ada saja. Di satu daerah mungkin kita tahu, oh ini roh kemabukan, ini roh judi, ini roh di mana kampung ini dipenuhi dengan pengedar dan pemakai narkoba, dan macam-macam, saudaraku. Di pasar kita tahu, oh ini ada roh di mana yang bekerja itu adalah orang-orang yang cari untung di tengah-tengah kesulitan orang lain. Karena banyak sekali kita temukan, saudaraku, orang-orang yang jual barang yang busuk, yang sudah dikasih formalin, saudaraku. Ya, kita tahu ada roh-roh curang di situ, saudara. Ada roh korupsi. Nah, ini ada karunia khusus bagi orang-orang yang punya karunia membedakan roh di sini. Terus ada karunia apa lagi di sini? Katakan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tanda awal dari orang yang dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus adalah mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh ini punya dua fungsi. Yang pertama, saudaraku, adalah fungsi yang membangun diri kita sendiri sesuai dengan apa yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang pertama. Bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Dan ini menjadi komunikasi langsung antara kita dengan Tuhan, saudara, tanpa ada batas. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, bahasa roh ini memiliki arti yang harus ditafsirkan, saudaraku. Nah, disinilah kita harus benar-benar perhatikan bagaimana bahasa roh yang punya arti ini harus ditafsirkan. Nah, ini merupakan karunia yang ke-9. Ya, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, diharapkan, saudaraku, bahwa orang yang memiliki karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, terutama karunia di dalam berkata-kata dengan bahasa roh yang punya arti, punya sesuatu untuk ditafsirkan dari Tuhan, itu diharapkan mereka memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karena bisa saja bahasa roh yang kita naikkan atau kita ucapkan, saudaraku, itu bukan bahasa roh yang umum, tetapi bahasa roh yang punya pesan-pesan khusus. Nah, orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dia akan mengungkapkan pesan apa yang ada di balik bahasa roh yang diucapkan seseorang atau yang dia ucapkan. Ya, saudara-saudara, inilah 9 karunia kuasa yang ada pada diri seseorang. Dan saya kemudian mengarahkan kita pada karunia jenis yang ketiga, yaitu karunia motivasi. Dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayat 8 saya bacakan buat saudari. Katakan, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ada karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia atau anugerah dari Tuhan kepada kita semua. Nah, ada 8 di sini. Yang pertama
adalah karunia untuk bernubuat. Di sini jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara, saya kembali lagi pada apa yang ada pada karunia kuasa, yang salah satu diantaranya karunia bernubuat. Ini ada juga pada karunia motivasi, saudaraku, yaitu karunia untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang tidak boleh dikompromikan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada kebenaran yang abu-abu. Semuanya harus dengan tegas dinyatakan, saudaraku. Yaitu kita dikatakan melakukannya sesuai dengan iman kita. Iman kita mempercayai bahwa firman itu ya dan amin. Firman itu benar. Tidak ada kebohongan pada firman. Sampaikan, saudaraku, kepada orang-orang yang mungkin hidupnya dalam kondisi yang menyimpang dari kebenaran. Sampaikan supaya mereka bisa diluruskan jalannya kembali, jangan mereka tersesat. Terus di ayat yang kedua dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, saudaraku, melayani, kita lakukan, saudaraku, sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh. Banyak orang-orang yang perlu untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Nah, orang yang memiliki karunia yang melayani adalah orang yang punya kepedulian kepada mereka-mereka yang perlu untuk dilayani. Saya tertarik dengan Mother Teresa, saudaraku. Panggilannya itu adalah panggilan untuk melayani orang-orang yang susah. Dia begitu terenyuh, begitu digerakkan ketika dia melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit lepra atau sakit kusta, saudaraku. Didatangi, dipeluk, digendong. Anak-anak busung lapar, anak-anak yang kekurangan gizi, saudaraku, anak-anak yang tidak punya pendidikan. Dia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak seperti ini. Bagi orang-orang yang homeless, yang tidak punya rumah, dia bawa untuk tinggal di tempat yang dia bangun secara khusus. Inilah orang-orang yang memiliki karunia melayani. Dia selalu terpanggil, saudaraku, untuk melaksanakan pelayanan. Dan orang-orang seperti ini juga bisa membantu pelayanan dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dia akan sangat digerakkan untuk menjadi sebuah tim pelayanan yang cakap, saudaraku, untuk melaksanakan pelayanan bersama. Terus ada karunia untuk mengajar. Nah, saudara, kembali lagi hampir sama dengan karunia 5 jawatan, saudaraku. Karunia ini bekerja juga, saudaraku, di dalam karunia motivasi, yaitu kita ajari orang-orang metode-metode, cara-cara di mana orang-orang bisa memahami dan mengerti. Saudaraku, ada kebenaran firman yang harus diurai, saudaraku, yang harus diekspos. Nah, seorang pengajar yang baik, dia akan bisa mengurai secara detail, saudara, kebenaran-kebenaran yang pada akhirnya memberkati orang-orang, sehingga paham, oh, sebelumnya aku sudah baca ayatnya berulang-ulang, tapi saya tidak mengerti. Lalu datanglah saudara yang kemudian oleh karena hikmat Roh Kudus bisa mengajari orang seperti itu, sehingga orang itu akhirnya tahu kebenaran itu, saudara. Terus di ayat yang ke-8 dikatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Kata menasihati di sini bukan hanya sekedar memberikan hal-hal yang diperlukan oleh seseorang di dalam mungkin masalah-masalah seperti masalah hukum, saudara, sebagai seorang advokat, tetapi di sini lebih terarah kepada orang-orang yang bisa mendorong orang lain, yang memotivasi orang lain, supaya orang-orang yang sudah mandek, sudah tidak mau lagi bergerak, sudah stuck, saudaraku, itu bisa bergerak kembali. Bisa didorong orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang di tengah-tengah kepedihan dan duka cita yang mendalam, itu disemangati, saudaraku, didorong. Nah, inilah karunia menasihati. Dikatakan kita harus lakukan, dikatakan dengan sungguh-sungguh. Seterusnya dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Saudara, membagi-bagikan di sini, saudara, menunjukkan kemurahan hati.
bahwa jika ada yang kekurangan, apalagi kondisi seperti sekarang ini saudaraku ya, di masa pandemi, di masa orang-orang banyak kehilangan pekerjaan ya, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang dirumahkan, tidak ada penghasilan saudaraku ya. Kita tahu bahwa angka kemiskinan di negeri kita di Indonesia juga di kota kita meningkat saudaraku. Nah, orang-orang miskin ada di sekeliling kita. Jadilah orang-orang yang bisa berbagi kepada mereka. Miliki kepedulian saudara. Sehingga jika kita memang memiliki lebih, kita memiliki lebih beras, bagikanlah kelebihan beras kita kepada mereka yang kekurangan saudaraku, supaya kebutuhan mereka teratasi. Jika kita juga memiliki kelebihan keuangan, bantulah saudaraku. Apalagi kalau itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Orang yang mungkin ada sebagai orang-orang seiman dengan kita, saudara, kita dahulukan. Yang tidak seiman pun, mari kita bantu saudaraku. Kita harus ringan tangan di sini untuk peduli, untuk berbagi kepada mereka yang kekurangan. Amin saudara. Seterusnya dikatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kalau memimpin di sini ya, katakan harus rajin. Rajin artinya kita memimpin tidak asal-asalan saudaraku, tetapi kita memimpinnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Lakukan saudaraku. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa diikuti teladannya oleh orang-orang yang dipimpin. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengarahkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Saudaraku, yang bisa bawa orang-orang pada tujuan itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ketika Tuhan memberikan kepada kita karunia khusus leadership, karunia kepemimpinan, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadilah teladan. Sekarang ini negeri kita krisis keteladanan, saudara. Banyak pemimpin-pemimpin kita tidak bisa dipercayai. Mereka dikatakan cuma lip service, bibir manis, hanya bisa ucapkan janji-janji, tetapi tidak bisa tepati, saudaraku. Jadi yang seperti ini jangan sampai terjadi pada anak-anak Tuhan, kepada kita, orang-orang percaya. Biarlah kita menjadi orang yang bisa dipercayai. Katakan amin. Terus apalagi saudaraku, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kemurahan di sini ini menyangkut compassion atau mercy, saudaraku. Satu sikap yang penuh belas kasihan kepada mereka yang kesusahan. Ya, ada orang-orang yang kematian, anggota keluarga. Jadilah kita sebagai orang-orang yang bisa menghibur. Dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Ada empati dan simpati. Inilah yang disebut sebagai karunia kemurahan. Kita tidak dengan terpaksa melakukannya, tetapi di sini kita melakukannya dikatakan dengan sukacita. Karunia ini itu ada pada salah seorang sahabat saya. Waduh, waktu saya sakit, saudaraku, dia perhatian sekali. Dia buatkan saya bubur, dia rawat saya, dia buatkan teh yang hangat, saudara. Waduh, luar biasa. Orang ini memang dibekali dengan karunia kemurahan yang luar biasa. Dia begitu penuh kepedulian kepada masyarakat Kalbar, saudaraku. Karena ada banyak di daerah-daerah yang putus sekolah. Dia dapatkan donatur-donatur, dia ambil, saudaraku, anak-anak yang putus sekolah disekolahkan, saudara. Dan inilah karunia kemurahan yang dimaksud, karunia belas kasihan. Supaya beri jalan bagi orang lain supaya menjadi lebih baik nasibnya, saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sekarang sebuah pernyataan bagi kita semua. Kita tidak bisa keadaan baik dulu atau waktunya baik dulu baru bisa mengobarkan karunia Allah dalam diri kita. Kita harus selalu siap dalam segala keadaan. Jangan tunggu waktunya baik atau keadaannya baik. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas sekali di sini, saudaraku, bahwa kita harus selalu siap sedia. Beritakan firman di sini merupakan satu karunia untuk
bernubuat, untuk beritakan Injil atau karunia untuk mengajar orang-orang. Kita harus selalu siap, saudara. Ya, jangan tunggu mood dulu. Mood kita bagus, baru move on. Jangan tunggu itu, saudaraku. Tetapi harus selalu siap sedia. Sebagaikan seorang prajurit, saudaraku. Kalau komandannya sudah datang dan perintahkan sesuatu, selalu dengan sikap seorang prajurit, saudaraku, siap komandan. Ya, seperti itu. Kita harus lakukan, saudaraku. Kobarkan karunia Allah yang ada dan dipercayakan oleh Tuhan pada diri kita masing-masing. Sekarang, sebuah pertanyaan bagi kita, orang seperti apa yang bisa mengobarkan karunia Allah dalam dirinya? Orang seperti apa yang bisa mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya? Yang pertama adalah orang yang memiliki hati hamba. Orang seperti ini dia bisa kobarkan, saudaraku, karunia Allah dalam dirinya. Hatinya ini sama dengan hati Yesus. Yesus dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 tidak mempertahankan, saudara, posisinya sebagai raja di atas segala raja di dalam kemuliaan yang ada di sorga. Dia mau turun, saudara. Dia mau menjadi manusia dan bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan orang seperti ini, yang seperti Yesus yang punya hati hamba, dia bisa kobarkan karunia Allah dalam dirinya seperti Yesus sendiri, saudaraku. Ya, Yesus kobarkan terus panggilan kehambaannya. Dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seorang hamba yang sudah diutus seperti Yesus siap, saudara, untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya oleh Bapa. Nah, orang yang berhati hamba akan memiliki sifat-sifat yang saya tuliskan sebagai RK3. RK3. Apa itu? Yang pertama, R di sini adalah rendah hati. Kemudian ada K-nya 3, yang K pertama adalah kerelaan hati atau ketulusan, yang kedua K yang kedua ketaatan, dan yang ketiga adalah kesetiaan. 4 sifat ini, saudaraku, itu ada pada orang yang memiliki hati hamba. Rendah hati. Seorang hamba dia pasti rendah hati. Itulah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, dalam kerendahan hati Tuhan Yesus jangkau semua orang. Makanya dia datang dengan rupa seorang hamba. Dia tidak utamakan orang-orang dalam kalangan atas, saudara. Bahkan dia lebih mendahulukan orang-orang yang ada di kalangan bawah. Orang-orang yang justru terpinggirkan. Murid-murid Yesus adalah orang-orang kampung, saudara. Orang-orang yang tinggal di Galilea, para nelayan-nelayan. Orang-orang yang dikatakan orang awam yang kurang berpendidikan. Tuhan Yesus rendah hati. Kemudian orang yang berhati hamba berikutnya punya kerelaan hati atau ketulusan. Hatinya itu murni, pure, saudara. Tidak ada agenda-agenda yang terselubung. Semuanya itu terbuka, dilakukan tulus. Menolong orang lain itu tulus, ikhlas. Tidak ada hal-hal yang menjadi agenda pribadi yang coba ambil untung dari orang-orang yang dilayani. Nggak ada, saudara. Itulah yang Yesus tunjukkan. Ya, rela. Dia mati di atas kayu salib itu kerelaan, saudara. Dia lakukan untuk kita semua karena dia mengasihi kita. Kasihnya itu tulus. Kemudian ketaatan. Ini jelas sekali. Seorang hamba itu sudah serahkan hak-haknya. Makanya, saudara, ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kurios, kita ini adalah hamba, doulos. Kita sudah serahkan hak-hak kita. Makanya kita mesti taat, saudara. Taat tetapi di dalam kasih. Yesus mengatakan, setiap orang yang mengasihi aku, ia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Kasih yang membuat kita taat, saudara. Kita sungguh-sungguh. Terus yang terakhir adalah kesetiaan. Mari kita setia dengan panggilan kita. Kobarkan, saudara.
Yesus Kristus dia setia sampai akhir, saudara. Sampai di atas kayu salib, dia di kalimat yang terakhir mengatakan it's finished, sudah selesai. Dia setia. Tuhan yang setia, dia sungguh-sungguh menghendaki kita sebagai murid-muridnya, umat yang menjadi milik kepunyaannya, kita juga setia dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Terus yang kedua, orang seperti apa yang bisa mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya? Yang kedua ini adalah orang yang hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus mengatakan Roh Allah ada padaku. Oleh karena itu, aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Memberitakan kabar keselamatan, kabar kelepasan kepada orang-orang yang di penjara. Untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Untuk membangkitkan orang-orang yang lumpuh supaya bisa bangkit dan berjalan. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku, maka kita akan berkobar-kobar untuk menolong mereka yang ada di tengah masalah dan persoalannya. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita semua. Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya mau tunjukkan saudaraku dalam perjanjian lama bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Musa. Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, dengan kepenuhan Roh Allah pada diri Musa, saudaraku, dia bisa membuat mujizat-mujizat yang luar biasa di depan mata Fir'aun, saudara. Tongkatnya berubah jadi ular, dan tongkatnya Musa yang sudah berubah jadi ular ini makan tongkat-tongkat ahli sihirnya Fir'aun, ya. Dengan tongkatnya Sungai Nil diubah jadi darah. Ada 10 tulah, saudaraku, yang terjadi di Mesir. Itu karena apa? Karena Musa dipenuhi dengan Roh Allah. Ketika Fir'aun berkeras hati untuk tidak bebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, saudaraku, dihajar dengan 10 tulah oleh kepenuhan Roh Allah dalam diri Musa, saudara. Melalui Musa Tuhan hajar Firaun bersama dengan orang-orang Mesir lain. Kemudian kita lihat ada Simson. Simson adalah seorang yang luar biasa, boleh disebut bahwa Simson ini Superman-nya Alkitab, saudara. Ya. Nah, memang Simson punya juga kelemahan, saudara. Kelemahan utamanya dia mudah jatuh cinta kepada wanita. Mudah kena panah asmara. Tetapi ketika Simson dipenuhi dengan Roh Allah, waduh, luar biasa, saudaraku. Bagaimana 2 lembar pintu gerbang, ya, dari kota Gaza dia bisa panggul, saudaraku, di pundaknya. Itu bukan barang kecil, itu harus diangkut sama truk, saudaraku. Berarti Simson sekuat truk, saudaraku, bisa panggul, bisa pikul, saudaraku, akan 2 buah pintu gerbang yang ada di kota Gaza. Dan begitu banyak lagi keperkasan-keperkasan Simson. Yang paling luar biasa itu ketika dia berhadapan dengan 1000 orang yang mau menangkap dia. Orang-orang Filistin yang gagah perkasa, tentara-tentara yang biasa berperang, saudara. Itu dengan rahang keledai. Bukan dengan pedang dan tombak, saudara. Tapi dengan rahang keledai. Dipukul mati oleh Simson, saudara. Betapa luar biasanya ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Allah. Dia bisa sama seperti Simson. Kemudian Gideon. Gideon memimpin perlawanan kepada orang-orang Midian yang merampasi harta dan kekayaan bangsa Israel pada saat itu. Saudaraku, Gideon pada saat itu disuruh untuk pimpin 200 orang. Hadapi berapa? Ratusan ribu orang Midian, saudara. Dikatakan seperti belalang banyaknya. Begitu luar biasa, saudara, orang-orang Midian ini. Tetapi dengan 200 orang. Karena Gideon dipenuhi dengan Roh Allah, orang-orang Midian yang dikalahkan, saudara. Nah, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus di perjanjian baru, saudaraku. Mereka begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara-saudara,
Waktu itu, sebelum kejadian ini, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka melayani bait Allah dan ditangkap, saudara. Diperhadapkan pada saat itu dengan sidang majelis agama dan dilarang untuk memberitakan akan nama Yesus Kristus. Kemudian ada perlu keberanian, saudaraku. Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa kepada majelis agama ini. Dan intinya adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Petrus. Yang mana yang lebih benar? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Rasul Petrus bersama Rasul Yohanes lebih taat pada Allah, sekalipun harus ditangkap, sekalipun harus menderita banyak pukulan, dianiaya, saudara. Tetapi mereka tetap taat untuk beritakan akan Injil kepada banyak orang. Nah, di sini di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 itu mereka berkumpul bersama-sama, saudara. Dan ketika dikatakan mereka berdoa, apa yang terjadi? Goyang tempat di mana mereka berkumpul dan berdoa itu. Dan mereka semua dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Apa hasil dari kepenuhan Roh Kudus? Lalu mereka dikatakan memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, memberitakan firman bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena bisa saja kita ditentang oleh orang-orang yang mendengar pemberitaan firman yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saya mau menyatakan, saudara, keberanian itu akan datang oleh Roh Kudus. Dan apa yang kita sampaikan pasti tidak sia-sia. Itu sama dengan kita menabur benih. Benih yang ditabur, saudaraku, ketika jatuh di tanah yang tepat, tanah yang baik, dia pasti berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Pemberitaan firman Tuhan dengan berani akan membawa orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang belum percaya, akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, lakukan sesuatu di masa pandemi ini, di masa wabah virus COVID-19 ini, saudara. Jangan kita tinggal diam, duduk manis. Memang kita diharapkan tinggal di rumah, tapi bukan berarti berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Kobarkan, saudaraku, karunia-karunia Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan sesuatu, do something. Generasi kita membutuhkan kita. Kita perlu menghibur dan menguatkan mereka yang lemah. Kita perlu memberi dorongan-dorongan kepada mereka yang putus asa dan kecewa. Kita perlu, saudaraku, untuk membalut luka-luka dari orang-orang yang kepahitan dan sakit hati. Kita perlu membawa doa kita kepada mereka yang kesusahan, yang kesulitan. Jangan kita menjadi orang-orang yang egois. Kobarkan karunia yang ada padamu, saudara. Biar kita masing-masing menjadi sarana Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Jika kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami, biarlah kami tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika Tuhan sudah percayakan karunia, itu bagaikan talenta. Jangan kami menjadi hamba yang malas dan jahat, yang menanam talenta itu dan tidak mengembangkannya. Karunia ini harus dikobarkan, harus dikembangkan, harus menyentuh orang-orang, supaya orang-orang mengalami Kristus di hidup mereka, sama seperti kami alami. Biar penghiburan kasih datang dari mulut kami kepada mereka yang ada dalam keputusasaan dan kekecewaan, yang ada dalam kepedihan hati dan dalam duka cita yang mendalam. Kami menjadi orang-orang yang Kau bawa, Tuhan, untuk menolong mereka yang kekurangan, supaya mereka bisa menerima apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan, ini kami berserah padamu. Biarlah Kau pakai kami sesuai dengan maksud dan tujuan panggilan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oleh Roh Kudus, kami mau, kami rela, kami tulus, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini
membangun, menghibur, menguatkan, dan membuat kita lebih bersemangat lagi. Tuhan berkati kita semua. Amin.